perkenalkan nama pakai aku aja, logat aku aja. Lolo gue. Perkenalkan nama aku Nana, aku dari Kalimantan Barat. Perkenalan dulu. Oke, baik. Kakak Firdi ya, atau saya sering panggil Abang Firdi ya. Oke, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Yus Beten. Saya biasa dipanggil oleh teman-teman saya Yasef. Ya, jadi saya kuliah di Universitas PGRI Monas Surabaya, sudah semester 6 dan ambil jurusan pendidikan jasmani. Salam olahraga, sehat. Oke, mungkin dilangsung aja, Abang. Dulu pas Bung Jansen ini sampai di Surabaya, apa yang dilakukan Bung Jansen pertama kali sampai di Surabaya? Oke, yang pertama kali dilakukan waktu saya di Surabaya itu memang apa ya, namanya orang baru pertama kali itu merantau, itu rasanya itu pengen jalan-jalan, dan itu pun di ACC sama keluargaku yang terima kali dulu di sini. Kami jalan-jalan waktu itu, kalau tidak salah ingat, kami healing ke Taman Bungkul waktu itu. Pernah nggak selama di Surabaya Bung Jansen dimaki, diiyakan saja oleh Bung Jansen? Oke, kalau berbicara tentang itu, memang awal masuk kuliah itu ya namanya kita berangkat dari berbagai daerah juga ya, dari luar pulau, terus mendengarkan satu hal tentang itu memang kita anggap asing, tapi juga kita tidak tahu artinya. Nah, itu pertama kali. Nah, setelah ditelusuri, ternyata bahasa itu adalah bahasa apa ya, bahasa kotor ya bisa dibilang. Tapi di sini juga apa ya, kalau misalnya kita juga tanya teman-teman, karena memang teman-teman juga sering memakai kalimat itu. Ternyata itu juga bagian dari keakraban teman-teman di sini ya. Tapi ternyata itu masih. Ya, kadang juga di Republik Indonesia itu kalau misalnya bahasa kotor itu bisa menjadi bahan candaan. Itu ya lucu. Terus yang berikutnya Bung Jansen, Oke. pernah nggak Bung Jansen selama dalam satu tongkrongan ada 4 orang, di situ Bung Jansen sendiri orang dari luar pulau, yang lainnya itu dari Jawa, kemudian mereka berbicara bahasa Jawa sementara Bung Jansen di situ diasingkan. Apa perasaan Bung Jansen pada waktu itu? Oh, oke. Ini berbicara tentang pengalaman saya. Jadi gini, terkait apa ya, saya ingat-ingat lagi dulu waktu itu kita berkumpul bersama itu di Masjid Agung. Jadi malam itu saya di BA sama teman, jadi teman kelas terus di BA, terus lagi ngapain gitu. Saya bilang ini lagi baring-baring aja, ayo ngopi gitu kan. Terus saya bilang begini, jadi saya ini tidak punya cuan gitu kan. Jadi teman-teman bilang, nggak usah pikir, ayo datang aja, bisa datang sharing-sharing, berbagi cerita gitu. Dan apa ya, kan waktu itu saya langsung pergi gitu, jadi menghargai undangan dari teman-teman. Dan sampai situ, karena apa? Memang teman-teman juga banyak menggunakan bahasa ibunya sendiri, tetapi di situ saya ingatkan juga ya, tolong ya kalau pas kita lagi kumpul-kumpul bareng begini, tolong menggunakan bahasa Indonesia. Bukannya saya tidak mau belajar bahasa kalian, tetapi ini masih proses pembelajaran. Jadi saya itu senang juga belajar bahasa Jawa, karena apa ya, tujuan saya juga dan keinginan saya juga itu, kalau misalnya kita pulang dari sini, setidaknya kita juga bisa berbahasa Jawa. Itu yang menjadi apa nanti, bekal atau pengalaman kita untuk pulang. Itu sangat penting. Jadi istilahnya di mana bumi itu kita dipijak, disitulah kita ini. Langit dijunjung. Oke, langit dijunjung ya gitu. Kurang lebih seperti saya juga tidak terlalu ngerti bahasa ya, karena malas dengan pribadi. Oke. Sambil Nanti minum. kalau Oke. silahkan langsung sambil minum aja santai. Nanti pas pulang kembali ke Flores. Kira-kira apa cita-cita Bung Jansen yang mau dibangun di sana? Oke, ini terima kasih ya telah menanyakan satu hal ini ke saya. Nah, itu kalau misalnya saya pulang dari sini, memang mulai saat ini saya itu merancang, karena berbicara tentang waktu itu kita tidak rasa. Jadi, nah, cita-cita saya untuk pulang, selain saya bawa bekal, tidak kesuksesan apa yang saya kejar terus tercapai terus pulang, itu menjadi apa ya, menjadi
pegangan saya juga buat oleh-oleh buat orang tua, karena mereka yang sudah memperjuangkan saya sehingga nantinya saya itu bisa sukses. Nah, tujuan saya pulang mungkin nanti saya kembali kepada masyarakat. Nah, di situ terkait kalau misalnya kita lihat sekarang itu masyarakat yang terdapat di daerah saya, tentunya yang saya lihat itu banyak sekali yang tertindas juga gitu. Jadi di sini juga nanti mungkin saya akan berdiri bersama mereka bagaimana itu membela ya, dan memperjuangkan hak-haknya mereka. Nah, saya itu jurusan saya itu memang ambil keguruan, tapi saya nanti bagaimanapun caranya, intinya tekad dan niat saya itu saya harus tetap memperjuangkan. Intinya saya harus bersama masyarakat. Saya itu harus terakhir nih. Bung Jansen pernah nangis nggak selama di Surabaya gara-gara cewek? Kalau masalah gara-gara ini pertanyaan angel ya. Pertanyaan angel. Ya dijawab, Bre. Ya ini jujur. Selama di Jawa itu jujur ya, kalau masalah dengan cewek itu tidak pernah menangis. Yakin karena air mata ini jangan sampai keluar itu hanya sia-sia. Cukup menangis dengan bahagia gitu. Nah, terima kasih Bung Jansen. Kalau untuk menangisan lain itu saya Yus Beten, saya biasa dipanggil oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kasim Samuju, saya dari Mentawai. Jangan terlalu serius juga, santai saja. Dan banyak pertanyaan, puasa. Jangan banyak pertanyaan. Ini baru mulai juga udah banyak pertanyaan. Iya, jangan banyak pertanyaan. Pernah nangis selama di Surabaya? Oh, pernah, saya banget. Kalau ditanya nangisnya sering apa enggak itu waktu ditanya sih sering sih pasti, karena kan rindu orang tua, rindu keluarga gitu. Namanya anak rantau ya pasti merindukan kampung halaman. Kapan baliknya? Selesai kuliah? Kalau ditanya balik, aku belum ada planning balik sih. Mungkin selesai kuliah dulu baru balik ke sana. Pun kalau nggak lanjut, tapi kalau lanjut selesai lanjut dulu baru balik. Hadiah apa yang mau dikasih ke orang tua setelah selesai kuliah? Aku kalau di hadiah ya nggak bisa, karena kalau ditanya hadiah apa yang aku kasih ke orang tua, ya pendidikan aku, walaupun ibu nggak bisa ngebalas semua apa yang dikasih orang tua ke aku, tapi setidaknya dengan aku mengikuti maunya mereka apa, itu sudah sedikit memberi suatu pencerahan bahwa oh iya aku udah memberikan sedikit lah apa yang mereka mau gitu dari dirinya aku gitu. Pahit nggak hidup di Surabaya? Oh, pahit banget. Ceritakan bagaimana Kalau pahit? masalah pahitnya tuh, tapi aku kalau pahitnya yang kayak gimana tuh belum pernah sih ngerasa makan nasi dengan garam. Tapi kalau pahitnya itu ya aku cuma ngerasain pahitnya tuh ya rindu kampung halaman. Terus dunia di Surabaya itu ternyata beda sama dunia di Kalimantan, di mana bahasanya berbeda, terus cara orang berinteraksi juga beda, di mana kita juga harus tahu bahasa Surabaya, karena kita yang dari luar, katanya aku yang dari luar ya dengan bahasanya aku sendiri datang ke Surabaya nggak ngerti gitu bahasa Surabaya gitu. Dulu pas Bung Jansen ini sampai di Surabaya, apa yang dilakukan Bung Jansen pertama kali sampai di Surabaya? Oke. Yang pertama kali dilakukan waktu saya di Surabaya itu memang namanya orang baru pertama kali itu merantau, itu rasanya itu pengen jalan-jalan, dan itu pun di ACC sama keluargaku yang terima kami dulu di sini. Kami jalan-jalan waktu itu, kalau tidak salah ingat kami healing ke Taman Bungkul waktu itu. Pernah nggak selama di Surabaya Bung Jansen dimaki, diiyakan saja oleh Bung Jansen? Oke, kalau berbicara tentang itu, memang awal masuk kuliah itu ya namanya kita berangkat dari berbagai daerah juga ya, dari luar pulau, terus mendengarkan satu hal tentang itu memang kita anggap asing, tapi juga kita tidak tahu artinya. Nah, itu pertama kali. Nah, setelah ditelusuri, ternyata bahasa itu adalah bahasa bahasa kotor ya bisa dibilang. Tapi di sini juga kalau misalnya
kita juga tanya teman-teman, karena memang teman-teman juga sering memakai kalimat itu. Ternyata itu juga bagian dari keakraban untuk teman-teman di sini ya. Tapi ternyata itu mati. Ya kadang juga di Republik Indonesia itu kalau misalnya bahasa kotor itu bisa menjadi bahan candaan. Itu ya, lucu. Apa cita-cita Bung Teguh sampai datang ilmu ke Surabaya? Cita-cita saya adalah saya ingin menuntut ilmu, baru kemudian setelah saya selesai kuliah, saya menjadi seorang pengusaha. Keren sekali ya, jadi pengusaha. Keren sekali jadi pengusaha. Keren sekali, jelas. Karena cuannya itu luar biasa. Uang masanya itu. Cuannya luar biasa. Pulang bawa ijazah tidak ini? Atau hanya datang kuliah cari ilmu saja? Enggak. Harus bawa ijazah pulang. Saya pulang dan Istri. merealisasikan ilmu yang didapat di sini. Tidak bawa seseorang begitu yang spesial dari Surabaya. Tidak, sudah ada yang menunggu soalnya. Oh. Tidak. Ya itu kalau urusan itu tergantung ya kita jalani kehidupan kita, mungkin ke depannya ada yang menekan ya kita bawa saja. Bagaimana dengan Kesa yang dari Manggarai? Maksudnya apa diperbolehkan? Kalau urusan kisah itu ya urusan pribadinya sendiri. Oh, siap. Ini semakin tidak jelas sumpah. Bicara tentang pengalaman saya, jadi gini, terkait apa ya, saya ingat-ingat lagi dulu waktu itu kita berkumpul bersama itu di Masjid Agung. Jadi malam itu saya di BA sama teman, jadi teman kelas terus di BA, terus lagi ngapain gitu. Saya bilang ini lagi baring-baring aja, ayo ngopi gitu kan. Terus saya bilang begini, jadi saya ini tidak punya cuan gitu kan. Jadi teman-teman bilang, nggak usah pikir, ayo datang aja, kita datang sharing-sharing, berbagi cerita gitu. Dan apa ya, dan waktu itu saya langsung pergi gitu, jadi menghargai undangan dari teman-teman. Dan sampai situ, karena apa? Memang teman-teman juga banyak menggunakan bahasa ibunya sendiri, tetapi di situ saya ingatkan juga ya, tolong ya kalau pas kita lagi kumpul-kumpul barang begini tolong menggunakan bahasa Indonesia. Bukannya saya tidak mau belajar bahasa kalian, tetapi ini masih proses pembelajaran. Jadi saya itu senang juga belajar bahasa Jawa, karena apa ya, tujuan saya juga dan keinginan saya juga itu kalau misalnya kita pulang dari sini setidaknya kita juga bisa berbahasa Jawa. Itu yang menjadi apa nanti bekal atau pengalaman kita untuk pulang. Itu sangat penting. Jadi istilahnya di mana bumi itu kita dipijak, disitulah kita ini. Langit dijunjung. Oke, langit dijunjung ya gitu. Kurang lebih seperti saya juga tidak terlalu ngerti bahasa ya, karena malas dengan bahasa. Oke. Sambil Nanti minum kalau dulu ya, oke. oh silahkan langsung sambil minum aja santai. Nanti pas pulang kembali ke Flores. Kira-kira apa cita-cita Bung Yansen yang mau dibangun di sana? Oke, ini terima kasih ya telah menanyakan satu hal ini ke saya. Nah, itu kalau misalnya saya pulang dari sini, memang mulai saat ini saya itu merancang, karena berbicara tentang waktu itu kita tidak rasa. Jadi, cita-cita saya untuk pulang, selain saya bawa bekal, kesuksesan apa yang saya kejar terus tercapai terus pulang, itu menjadi apa ya, menjadi pegangan saya juga buat oleh-oleh buat orang tua, karena mereka yang sudah memperjuangkan saya sehingga nantinya saya itu bisa sukses. Nah, tujuan saya pulang mungkin nanti saya kembali kepada masyarakat. Nah, di situ terkait kalau misalnya kita lihat sekarang itu masyarakat yang terdapat di daerah saya, tentunya yang saya lihat itu banyak sekali yang tertindas juga gitu. Jadi di sini juga nanti mungkin saya akan berdiri bersama mereka bagaimana itu membela ya, dan memperjuangkan hak-haknya mereka. Nah, saya itu jurusan saya itu memang ambil keguruan, tapi saya nanti bagaimanapun caranya, intinya tekad dan niat saya itu saya harus tetap memperjuangkan. Intinya saya harus bersama masyarakat. Saya itu harus Terakhir nih. Bung Yansen pernah nangis nggak selama di Surabaya gara-gara cewek? Kalau masalah gara-gara ini pertanyaan angel ya. Pertanyaan angin. Yo dijawab, Bre. Ya ini jujur ya.
selama ya gini, selama di Jawa jujur ya, kalau masalah dengan cewek itu tidak pernah menangis. Yakin? Yakin, karena air mata ini jangan sampai keluar itu hanya sia-sia. Cukup menangis dengan bahagia gitu. Terima kasih Bung Kalau untuk Yansen. menangis hal lain itu